Hai semuanya, balik lagi di bikabika.id channel sama aku Thea. Minggu ini kita bakal bahas dan jawabin pertanyaan dengan topik yang kayaknya banyak banget gitu ya yang mengalami masalah kulit ini, yaitu pori-pori tersumbat atau disebut juga dengan clogged pores. Buat kalian yang udah nanya, jangan lupa untuk stay tune sampai akhir video karena aku umumin siapa yang memenangkan special gift dari kita. Terus aku juga bakal drop topik untuk seperti biasa minggu depan. Siapa tahu itu adalah skin concern yang selama ini bikin kalian bingung dan punya kesempatan untuk akhirnya nanya. Without further ado, langsung aja ke pertanyaan pertama dari Omita Arindia. Kak, apa sih yang bikin pori-pori tersumbat? Oke, aku mau jelasin dulu apa itu pori-pori. Pori-pori adalah folikel rambut kecil yang ada di seluruh permukaan kulit kita. Dia berfungsi sebagai pathway atau jalan keluar masuknya sebum atau natural oil yang akan menjaga dan melembabkan kulit kita. Nah, sebagai jalur keluar masuk, dia punya potensi untuk menjadi tersumbat. Aku bagi jadi 3 penyebab kenapa pori-pori kamu bisa tersumbat. Yang pertama ada lipid peroxidation. Faktanya, pori-pori yang tersumbat tidak melulu disebabkan oleh faktor eksternal dari luar, seperti zat-zat dalam skincare produk atau makeup produk yang sifatnya komedogenik, tapi ternyata kandungan dalam kulit kita secara natural bisa menjadi komedogenik dan menyumbat pori-pori. Apa sih lipid peroxidation itu? Lipid peroxidation atau terjemahannya itu oksidasi minyak adalah proses atau kondisi di mana sebum dan natural oil kita itu teroksidasi sehingga berubah teksturnya menjadi lebih kental dan waxy sehingga mengganggu pergerakan ketika dia keluar melewati pori-pori untuk keluar ke permukaan kulit kita. Jadi sifatnya tuh jadi komedogenik gitu yang awalnya enggak. Kondisi ini disebabkan oleh paparan sinar jahat matahari yaitu UVA dan UVB. Berikutnya ada yang kedua, itu proses regenerasi kulit yang terganggu atau aku menyebutnya dengan atypical skin cell turnover. Buat kalian yang belum tahu, the science is kulit kita itu melepaskan sel-sel kulit mati secara alami, secara reguler selama 28 hingga 40 hari sekali. Proses regenerasi kulit ini atau pelepasan sel-sel kulit mati ini disebut dengan desquamation process. Nah, desquamation process ini dapat terganggu kalau dia berlangsung baik lebih cepat atau lebih lambat, jadi abnormal gitu. Ketika desquamation process terjadi secara irregular atau tidak normal itu tadi, sel-sel kulit mati yang dilepaskan kulit dapat menumpuk di rongga pori-pori kita hingga menyumbat, dengan ditambah lagi dengan akumulasi sebum serta bakteri yang bisa tumbuh di area seperti itu. Yang ketiga ada produksi sebum berlebih. Nah, ini udah pernah aku jelasin berkali-kali, ada faktor hormonal, ada karena diet atau pola makan, apa yang kita konsumsi itu berpengaruh, serta yang umum adalah oily skin dan to acne prone gitu. Kalau kalian punya oily skin itu bisa jadi punya potensi lebih gede untuk pori-porinya tersumbat. Untuk faktor hormonal udah aku jelasin di video selanjutnya. Kalian bisa klik di atas ini, nanti kita attach. Nah, itu tadi 3 penyebab kenapa kulit kita bisa tersumbat. Next, kita punya Yovita Pramesintia. Dia nanya, kalau clay mask itu bisa nggak sih bersihin pori-pori? Iya bisa, tapi secara fisik ya, bukan secara kimia kayak AHA atau BHA. Ketika kita pakai clay mask, dia memberi efek kulit kering dan ketarik gitu, kenceng. It feels like the clay is grabbing out your skin out. Disitulah dia bekerja untuk menarik impurities, excessive oil, dan kotoran-kotoran yang ada di pori-pori kita. Buat kalian yang sering pakai clay mask mungkin notice ya di area yang pori-porinya punya tampilan lebih gede, bahwa dia keluar bintik-bintik gitu yang warnanya lebih gelap dari clay mask. Itu bukti bahwa clay masknya benar-benar masuk ke pori-pori kita dan do the job.
Jadi Clay Mask ini bisa membersihkan pori-pori dengan hasil yang instan. Buat kalian yang nggak sempet untuk pakai peeling solution atau peeling, extraction, dan lain-lain, kalian bisa pakai Clay Mask dengan immediate effect kayak gitu. Pertanyaan berikutnya dari Tasha Marcella. Please kasih tahu apa aja ingredients yang bisa memicu tersumbatnya pori-pori, Kak. Aku lagi mau beli produk tapi bingung, takut clog pores. Oke, ada sih beberapa ingredients yang sangat common atau umum yang sifatnya comedogenic yang perlu diketahui, yaitu coconut oil, palm oil, lanolin, dan turunannya SLS, dua-duanya sodium lauryl sulfate sama sodium laureth sulfate, shea butter, dan beberapa jenis alkohol kayak stearyl alkohol. Tapi kan kita nggak mungkin ya menghafalkan semua ingredients yang sifatnya comedogenic karena banyak banget, beneran banyak banget. And we don't have much time for that. Jadi tips dari aku itu sebelum kita beli, aku biasanya sebelum belanja skincare yang baru itu aku bakal search di internet karena udah banyak banget website-website yang ngasih tahu details ingredient, apa fungsinya, serta warningnya dia apa, untuk kulit apa bagus, untuk kulit yang mana yang buruk kayak gitu. Aku ada 2 ultimate website yang biasanya aku kunjungin ketika aku butuh melihat ingredients dan fungsinya. Itu ada CosDNA dan Skin Charisma. Dia kayak nulis misalkan citric acid gitu kan ingredientsnya. Dia pasti ada fungsinya, exfoliant gitu. Terus nanti warningnya not for sensitive skin atau irritant atau alergen kayak gitu. Kalian bisa cek aja. Lanjut ke pertanyaan dari Mei Indah HR. Kalau kulitku kering nih Kak, cara eksfoliasinya gimana? Kalau pakai produk exfoliating suka over dry. Untuk kulit kering sebenarnya bisa pakai apa aja, AHA, BHA maupun PHA atau bahkan retinoid, tapi dalam konsentrasi yang lebih rendah gitu karena kulitnya lebih rentan. Di bawah 5%, untuk retinol di bawah 1% karena 1% itu udah kenceng banget. Atau kalian bisa pilih preferensi produknya itu dirubah menjadi yang lebih mild kayak toner atau facial cleanser yang efeknya tuh nggak sitting on your face on a long time karena dia wash off gitu kan. Terus jangan lupa pakai hydrating product setelahnya. Jangan lupa di layer juga kalau perlu. Sekalian menjawab pertanyaan dari Indah Sandawa. Gimana sih cara mengatasi clog pores di kulit kering? Sebenarnya ya sama aja kayak merawat pori-pori di kulit-kulit yang lain pada umumnya. Double cleansing, rutin exfoliate, hydration yang bagus baik dari luar maupun dalam. Tapi yang perlu diperhatiin itu tadi ya aku udah sebutin konsentrasi bahan aktif, konsistensi produk, serta hidrasi yang bagus setelah exfoliate. Next, ke pertanyaan Tiara Rizky. Kak, seriusan mau tanya, sunscreen itu bisa menyumbat pori-pori? Bisa banget, terutama pada kulit acne prone atau oily yang lebih mudah tersumbat pori-porinya. Karena sunscreen itu umumnya ya, yang aku lihat, apalagi sunscreen lokal, itu banyak banget ingredients kayak avobenzone, benzophenone, dan oxyphenone di atas ingredient list yang sebaiknya itu hindari kalau lagi milih SPF. Jadi inget aja. Oke, next, Iki channel YouTube nanya nih, Kak mau tanya dong, kalau wajah kita pori-porinya lebar itu nggak cocok pakai facial wash yang scrub, tapi wajah kita cocok, ada solusinya nggak? Aku sedikit bingung jujur aja manuin pertanyaan ini, tapi mungkin maksud yang aku tangkap itu setahu kamu facial wash dengan scrub itu bikin pori-pori lebar, tapi kan pakai sendiri itu mukanya fine-fine aja, oke-oke aja gitu kan. Kalau emang kayak gitu bisa dilanjut sih karena skincare itu personal, karena toleransi itu beda-beda banget. Tapi sebenarnya aku sangat tidak menyarankan untuk memakai physical exfoliant sesering itu, apalagi facial wash yang benar-benar makainya tiap hari gitu, bahkan sehari 2 kali, karena dia bakal bikin kulit kamu menimbulkan reaksi sensitif, bahkan inflamasi, karena dia benar-benar ngambil hidrasi dan moisture out of your skin. Terus dia bakal menimbulkan micro tears atau luka, goresan yang tidak kasat mata
Dan akhirnya dia nembus ngerusak skin protective barrier kita yang bisa menuntun pada masalah kulit yang lebih serius seperti jerawat, dehidrasi, inflamasi, dan yang lain-lain. Pokoknya kamu nggak bakal mau deh seperti itu. Mending ganti facial cleanser yang lebih gentle, terus facial wash yang pakai scrubnya bisa dipakai seminggu 2 kali lah kira-kira, kayak gitu. Oke, itu tadi pertanyaan yang udah masuk. Aku mau announce nih siapa yang menangin weekly special gift dari kita. Kira-kira siapa ya? Selamat Tiara Rizky, tim kita bakal ngubungin kamu untuk info selanjutnya. Buat kalian yang belum menang, jangan sedih karena masih ada video-video minggu depan. Untuk topik berikutnya, aku pilih topik whiteheads and blackheads karena masalah ini kayaknya sepele, cuman bintik-bintik di muka kita, tapi lama-lama ganggu dan bikin nggak pede. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai blackheads maupun whiteheads, jangan lupa taruh di kolom komentar. Aku bakal jawabin semuanya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalain notification-nya, dan follow kita di Instagram pikapika.idd, D-nya 2. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!